Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dewan Perwakilan Rakyat mendukung gagasan Kapolri terpilih Komjen Pol Listio Sigit yang akan memerintahkan anggotanya untuk belajar Kitab Kuning. Kitab Kuning yang akan diwajibkan Kapolri untuk dikaji itu tiada lain adalah kitab yang menjadi materi pokok pengajian di pondok pesantren selama ini. Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri, pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz, tidak lama lagi akan dilantik sebagai Kapolri. Sejumlah gagasan disampaikan oleh Komjen Listio saat menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR pada 20 Januari lalu. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mewajibkan anggotanya untuk mengaji Kitab Kuning. Menanggapi hal ini, anggota DPR Komisi 3 Arsul Sani menyebut, rencana Kepala Barreskrim itu akan memperkuat pemahaman anggota Polri yang beragama Islam dan memerangi paham radikal dengan mengutamakan Islam yang damai atau rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita lihat karena polisi ini sampai ke desa-desa, ya ada Babin Kamtibmas, maka kemudian pimpinan Polri dan juga kami yang di Komisi 3 ini juga sepakat bahwa anggota-anggota Polri kita, terutama tentu yang beragama Islam, itu harus juga punya knowledge, punya pengetahuan, punya pemahaman tentang Islam-Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin lah, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah, kira-kira kan begitu istilah populernya ya. Nah, dengan cara seperti itu maka anggota Polri kita, para Babin Kamtibmas yang beragama Islam itu juga bisa kemudian pertama memahami dulu untuk dirinya dan keluarganya, dan yang kedua juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan Kepala Barreskrim Polri tersebut ternyata berpatokan pada pengalamannya ketika menjabat sebagai Kapolda Banten, di mana belajar Kitab Kuning bisa mencegah paham radikalisme. Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar Kitab Kuning. Karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya adalah dengan belajar Kitab Kuning. Dan tentunya baik di eksternal maupun di internal, itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Kitab Kuning identik dengan pondok pesantren yang merupakan pola pendidikan khas agama Islam. Isi dari Kitab Kuning terbentang dalam berbagai bidang keilmuan, mulai dari fikih, akidah, etika, hingga pada ilmu sosial dan kemasyarakatan dan juga politik. Kitab Kuning disusun oleh pemikiran, penafsiran, dan pemahaman para ulama terhadap prinsip-prinsip Islam. Tim Liputan, Metro TV. Ya, calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit yang mewacanakan anggotanya mempelajari Kitab Kuning untuk mencegah radikalisme dan terorisme menjadi salah satu gagasan saat dirinya menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Lalu bagaimana tanggapan MUI terkait hal ini? Kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Kholil Nafis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kholil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade dan seluruh pemirsa Metro TV dimanapun berada. Baik, Pak Kholil, apa pendapat Anda terkait wacana polisi untuk mempelajari Kitab Kuning, Pak? Yang pertama, saya mengapresiasi terhadap itikat baik dari calon Kapolri kita, Pak Sigit, untuk memasyarakatkan kepada kalangan Polri Kitab Kuning. Hanya saya memberi catatan yang sering saya sampaikan di media sosial, juga saya sampaikan, jangan sampai Polri itu jadi kiai. Nanti saya bisa pensiun kan gitu ya. Bahasa-bahasa kelakar. Tapi yang artinya yang sebenarnya adalah kebutuhan Kitab Kuning itu adalah untuk kepentingan Polri sendiri. Jangan sampai ada radikalisme ekstrim yang ada di tubuh Polri. Jadi bapak-bapak di kepolisian itu pahamannya Islam yang moderat. Apa ciri Kitab Kuning? Pertama, Kitab Kuning itu mempunyai sanad, transmisi, mata rantai keilmuan dari orang yang mengajarkan kepada gurunya sampai pada tabi'in, pada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Itu ketersambungan dari transmisinya. Yang kedua, jadi ciri Kitab Kuning itu adalah bagaimana
Al-Quran dan hadis itu tidak dimaknai mentah-mentah, tetapi ada metodologinya, ada batasannya. Sehingga cara derivasi, cara penafsiran interpretasi itu mengikuti yang dilakukan oleh para ulama. Yang ketiga, terbukti di Kitab Kuning itu adalah menjawab tantangan zamannya dan mencarikan solusi dari zamannya, bukan melawan terhadap apa yang menjadi kemajuan zaman, tapi mencarikan solusi dari apa yang menjadi kemajuan zaman. Oleh karena itu batasnya mempelajari Kitab Kuning artinya pastikan penceramah-penceramah agama, pemahaman-pemahaman agama di kalangan Polri itu dari penceramah, dari ustadz, dari kiai yang mempunyai sanad, yang mempunyai sejarah keilmuan. Tapi jangan sampai mengidentifikasi radikalisme, kebenaran pemahaman agama berada di Polri, tetap itu kewenangan para ulama. Karena nanti bisa salah kaprah, mereka akan konsentrasi kepada belajar Kitab Kuning, sementara tugas utamanya pengayoman melindungi masyarakat terlupakan. Biarlah kebutuhannya kepada user saja sebagai pemakai. Tetapi untuk belajar Kitab Kuning yang bersanad dan juga yang lebih rahmatan lil alamin, saya mengapresiasi terhadap ide beliau. Pak Holil, menurut Anda apa yang harus disiapkan atau menjadi catatan paling tebal begitu kalau misalnya garis bawahi begitu ya? Karena kalau polisi akhirnya harus belajar Kitab Kuning, kalau ralat atau misalnya koreksi kalau saya salah, Pak Holil, variasi Kitab Kuning dari sisi jenis kajian, ajaran dan aliran kan memang beragam begitu ya? Ini gimana Pak Holil? Sudah benar Mas Ade bahwa di Kitab Kuning pun jangan dikira tidak ada yang keras, ada juga yang keras. Begitu juga pembacanya, jadi ada memang teksnya sendiri dan juga dari perspektif pembacanya, artinya ustadznya yang mengajarkannya. Oleh karena itu saya pikir yang perlu menjadi catatan besar adalah memastikan bahwa yang dimaksud dengan Kitab Kuning adalah Islam wasati, Islam yang moderat, Islam yang ramah tadi, yang rahmatan lil alamin, yaitu dipilihlah dari siapa? Kalau dari institusi-institusi yang sudah pasti dikenal dengan bagaimana menghubungkan Islam dan NKRI dengan negara kesatuan. Bagaimana dari organisasi yang itu punya mata rantai keilmuan di dalam ilmu agama. Kalau individu adalah individu yang dia mempunyai sejarah keilmuan keagamaan dan konsistensi menjalankan ajaran agama. Maka menurut saya kalau itu mau dilaksanakan hasil fit and proper test Pak Sigit adalah dipastikan tim kerohanian, tim keagamaan Islam yang berada di Polri adalah para ulama yang memberikan arah pengajaran, pengajian yang berada di tubuh Polri. Dan kalau berkenaan dengan benar tidaknya keagamaan, jangan sampai dari Polri itu yang mempunyai penilaian tetap diserahkan kepada fungsinya. Di situ adalah Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Jangan sampai Polri menjadi institusi yang lebih mendalami keagamaan daripada tugas utamanya. Tetapi penting untuk mempelajari agama yang memang moderat, yang sesuai dengan kenusantaraan kita dan kemajuan kita. Terakhir Pak Holil, jika untuk penanganan paham radikalisme di internal Polri dan juga untuk penanganan paham radikalisme di masyarakat, apakah ini efektif? Ya, saya pikir untuk pemahaman untuk radikalnya itu Polri. Tapi isme itu kewenangannya ulama. Karena untuk menangkal isme, paham itu tidak bisa dengan menangkap orangnya. Tidak bisa dengan cara ditahan orangnya. Tetapi diubah mindsetnya, diubah pemahamannya. Oleh karena itu yang bisa mengubah itu adalah ulama. Oleh karena itu pemasyarakatan Kitab Kuning artinya dipastikan guru-guru yang ngajar Islam di tubuh Polri adalah guru yang berpaham, berbasis pada pemahaman para ulama yang tertuang di Kitab Kuning. Baik. Tapi tidak berarti Kitab Kuning secara mentah-mentah lalu diajarkan di sana tanpa menyeleksi siapa pengajarnya. Siapa yang berceramah, siapa yang jadi ustadz. Ini harus dipikirkan juga. Jadi teks itu tidak di dalam ruang yang kosong, tapi teks itu berbunyi dan berfungsi tergantung kepada pembaca terhadap teks itu. Termasuk juga Kitab Kuning. Karena Kitab Kuning adalah karangan ulama yang ada pada zaman tertentu dengan kondisi tertentu yang harus diterjemahkan dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat. Baik, terima kasih catatan-catatannya Pak Holil Nafis telah bergabung bersama kami di Prime Time News.